Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiyang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo, selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan juga bersukacita ya untuk hari ini. Nah, sekolah minggu hari ini akan dibawakan oleh Mbak Winda dan juga nanti ada kakak-kakaknya yang lain. Tapi sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa dulu. Doa akan Mbak Winda pimpin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan, agar kami senantiasa sehat dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, supaya makin semangat, ayo dong ada yang nemenin Mbak Winda buat pujian, siapa nih? Siapa ya? Oh, ternyata ada Kak Hosea dan juga Kak Hizkia nih yang mau nyanyi tok tok tok. Oke, kita pujian bareng-bareng yuk sama Kak Hosea dan juga Kak Hizkia. Tak 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 tak, Yesus mengetuk pintu. Tak 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 tak, Yesus hatimu. Jika dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus masuk dalamnya, sukacita selalu. Tak 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 tak, Yesus mengetuk pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus masuk dalamnya, sukacita selalu. Yeay, terima kasih ya Kak Hosea dan juga Kak Hizkia untuk pujiannya. Nah, sebentar lagi kan kita mau masuk ke firman nih. Tapi sebelum firman yuk, ada lagi yuk yang mau pujian. Siapa? Ah, itu dia Kak Felicia mau nyanyi juga. Kak Felicia mau nyanyi apa ya? Oh, Kak Felicia mau nyanyi Jalan Serta Yesus ternyata. Silahkan Kak Felicia pujiannya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Bargenase. Hari ini sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena minggu yang ceria ini Tuhan telah kumpulkan kami di rumah masing-masing Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengar firman-Mu di Sekolah Minggu GKJ Bargenase. Biarlah Tuhan berikan Roh Kudus-Mu di setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah juga anak kami yang akan membacakan firman-Mu Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulialah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah," dan berkata kepadanya, "Kuat hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepada "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Pre yang saat ini akan membacakan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya, tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik itu berdoa pada Tuhan terus menerus tapi belum dikabulkan doanya? Seperti sekarang, masa pandemi ini kita berdoa terus menerus supaya pandemi itu terlekas hilang ya, tapi juga belum hilang, bahkan sekarang merebak lagi. Nah, tapi apakah adik-adik juga pernah ketika berdoa belum dikabulkan sama Tuhan terus berhenti? Wah, sayangnya adik-adik, kita minta sama Tuhan itu tidak boleh memaksa ya. Dan Tuhan memberikan permohonan kita, mengabulkan permohonan kita kalau kita terus menerus dengan tekun berdoa. Bahkan setiap hari adik-adik berdoa ya. Mau belajar berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, berdoa terus. Dan itu harus dilakukan dengan tekun. Apalagi adik-adik kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, kita harus terus menerus dengan tekun. Dan satu lagi adik-adik, kalau minta pada Tuhan harus diyakini atau diimani bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Tapi waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, kapan berikannya? Yang penting kita berdoa terus menerus, tidak berhenti. Ya. Walaupun ada orang bilang ngopo tidak berdoa, oh harus. Kita berdoa kan menghormati Tuhan dan memohon pada Tuhan Yesus dengan terus menerus.
Dan kita yakini bahwa apa yang kita minta itu akan diberikan pada Tuhan. Nah, cerita hari ini adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu dari kota Yeriko bersama murid-muridnya berbondong-bondong, banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, ada seorang yang mendengar nama Tuhan Yesus, dia terus bangkit semangat. Orang itu bahkan berteriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang itu nggak bisa lari, dia hanya berteriak-teriak terus menerus. Kenapa adik-adik? Karena orang itu tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat dari lahir. Dia buta dari lahir. Dia hanya duduk di tepi jalan. Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang-orang itu pada jengkel. Kamu kok teriak-teriak toh? Diam. Enggak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tambah semangat memanggil-manggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus dia berharap Tuhan Yesus mendengar. Walaupun dari jauh, Tuhan Yesus mendengar ternyata adik-adik. Terus Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, panggil dia. Adik-adik, orang yang mendengar terus, itu dipanggil itu sama Yesus. Nah, adik-adik, terus orang itu menanggalkan jubahnya, terus dituntun orang itu mencari Yesus. Kamu dipanggil Yesus? Oh iya. Dia semangat sekali mendengar dipanggil Yesus. Adik-adik, terus dia menemui Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta dariku? Dia mengatakan apa? Yesus, Rabuni, aku minta dapat melihat. Karena dari kecil, dari lahir aku tidak dapat melihat. Belum pernah melihat. Yesus mengatakan apa? Ya, pulanglah. Imanmu yang telah menyelamatkan kamu. Percayamu itu yang sudah menyelamatkan kamu. Pulanglah. Ketika orang itu pulang, dalam perjalanan itu adik-adik, matanya sudah terbuka. Dia bisa melihat. Betapa senangnya dia. Betapa senangnya dia. Dari kecil belum pernah melihat, sekarang melihat, biar. Wah, senangnya adik-adik. Seperti kalau lampunya mati, listriknya mati, terus listriknya nyala. Biar, senangnya adik-adik. Dia senang terus mengikuti Yesus. Nah, siapa orang itu adik-adik? Orang itu namanya Bartimeus. Anaknya Pak Timeus itu ya, Bartimeus. Dia ternyata setiap harinya hanya duduk-duduk di pinggir jalan, hanya meminta-minta. Ternyata dia punya iman Tuhan Yesus. Dia punya iman. Dia percaya yang namanya Yesus itu bisa menyembuhkan. Jadi ketika dia mendengar nama Yesus lewat, dia teriak-teriak. Dia pantang menyerah. Disuruh diam, enggak mau. Pokoknya aku mau minta Yesus menyembuhkanku. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud terus menerus. Nah, ini imannya. Kita juga adik-adik. Ketika kita mohon pada Tuhan, kita juga seperti Bartimeus itu semangatnya. Tuhan, kasihani aku. Tuhan, kasihani aku. Tuhan, dengarkan permohonanku. Tuhan, kabulkan doaku. Begitu terus adik-adik. Nah, waktunya Tuhan nanti memberi, kapan kita nggak tahu. Tapi kita tidak boleh putus asa untuk memohon dan berharap pada Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik. Nah, cerita ini menginspirasi kita, mengilham kita. Bagaimana kita selalu semangat. Kalau orang bilang apa, maju tak gentar. Ya, semangatnya itu luar biasa, maju tak gentar. Selalu berharap dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Meyakini apa yang kita minta, karena Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Amin. Sekian ya adik-adik cerita hari ini, dan ketemu minggu yang akan datang. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa.
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Terima kasih Kak Clarissa dan juga Kak Davin untuk pujiannya. Sebentar lagi kita akan masuk ke aktivitas. Nah, minggu ini aktivitas akan dibawakan oleh Pak Anto. Kira-kira kita mau bikin apa nih hari ini? Kita langsung aja yuk aktivitas bareng Pak Anto. Halo, shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Gimana tadi ceritanya? Di depan bersama siapa tadi? Bu Preh ya? Iya. Oh, kalau tidak salah ingat, salah dengar tadi tentang Bartimius, ya, seorang yang buta yang sudah bertahun-tahun mengharapkan mengemis, dan saat Tuhan Yesus lewat mengharapkan kesembuhan, nah akhirnya diberikan kesembuhan. Itu mukjizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita mendengar Bartimius, harapan dan tentunya doa Bartimius untuk kesembuhannya, usahanya itu dilakukan terus-menerus, sehingga suatu saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi doanya, kemudian Bartimius akhirnya mendapatkan kesembuhan. Dan satu hal, Bartimius itu tahu dan kenal, makanya saat lewat itu menyebutnya siapa? Rabuni. Nah, hari ini ya kita akan belajar satu hal agar kita memiliki harapan, semangat yang terus membakar diri kita, terus menolong adik-adik semua untuk berharap terus kepada Tuhan. Kita akan membuat Pak Anto akan membuat seperti ini. Nah, seperti ini mungkin bisa dilihat nanti adik-adik, tangan doa seperti ini. Nah, kalau kita buat ada pitanya jadinya seperti ini. Ya maaf, ini pitanya hijau jadi nggak kelihatan. Nah, itu seperti itu. Yang terbuka ada lagi yang tangan terbuka. Nah, sekarang kita akan memulai caranya. Nah, ini salah satu bentuk aja yang Pak Anto usulkan untuk adik-adik membuatnya. Mengingat untuk kita memiliki waktu atau memiliki kerinduan, doa apa yang akan kita sampaikan, kita tulis ya. Nah, bagaimana memulainya? Pak Anto siapkan beberapa bahan. Yuk kita lihat bahannya kayak apa. Nah, ada kertas yang berwarna coklat, itu nanti dibuat tangan. Kemudian ada beberapa kertas warna-warni, origami, kertas lipat ya. Kemudian bisa juga nanti kalau tidak ada kertas dari buku ambil, atau dari HVS untuk kertas tengahnya. Kemudian ada gunting, ada pensil, ada double tape, ada juga pita, semuanya. Nanti ini juga untuk bisa nanti diganti lem. Ya, apa ya istilahnya? Staples atau apa? Ya, nanti bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama ini kertas yang coklat itu sebesar ini, kita lipat jadi 2. Agak cepat aja. Nah, kemudian kita lipat 2, kita taruh di meja, kita siapkan pensil, tangan kita yang kiri, nah kita taruh di atasnya. Nah, kita buat pola tangan kita di situ. Nah, seperti ini. Tergantung tangan adik-adik semua. Boleh, mau pakai tangan yang sebelah kanan boleh, tangan sebelah kiri boleh. Kalau adik-adik mau pinjam tangannya papa boleh, tangannya mama boleh. Nah, kita pola seperti ini, kita gambar, kemudian kita gunting. Kita gunting sesuai polanya, pola tangan. Nah kita gunting, tek, ini
sampai selesai. Nah, polanya kayak apa? Ini Pak Anto sengaja nggak selesaikan ini. Nah, jadinya nanti kalau sudah menjadi tangan, nah seperti ini, nah ini digunting. Nah, nih dibuat seperti tangan kita. Tetapi ingat, jangan yang lipatan ini terpotong. Yang lipatan tengah jangan sampai terpotong. Nah, sehingga nanti kedua belah tangan kita, telapak tangan kita menjadi satu seperti ini. Ya, itu langkah yang pertama ke tangannya. Kemudian yang kedua kita ambil, nah kertas warna-warni. Ada, kalau adik-adik punyanya, Pak Anto, saya nggak punya ya kertas, pakai HVS. Minta papa mama HVS nih, Pak Anto lipat jadi berapa ya? 1, 2, nah 3. Ini jadi kecil seperti ini. Nah, bisa kita buat. Nah, langkah kedua bisa juga dengan kertas apa ya? Dari buku tulis, boleh. Nah, kita buat hati seperti ini. Nah, kita akan gambar hati. Nah, contohnya yang Pak Anto pakai HVS. Ini kita buat hati. Kalau tidak bisa gambar, bisa minta tolong kakak, mama, papa, dibuat hati seperti ini, tetapi separuh. Buat hati separuh, terus kita potong. Nah, ini dibuat dipotong seperti ini. Nah, pakai gunting ya. Adik-adik kalau belum bisa gunting, bisa minta tolong juga ke orang tua, ke papa, mama, ke kakak, ke opa, ke oma. Nih, hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, oh iya, ternyata tadi yang potongan harusnya tangan tadi harus dipotong ya, biar Pak Anto bisa kasih tahu caranya ya. Mohon maaf nih. Kalau adik-adik kesulitan buat tangan, bisa juga dengan kartu doa biasa, boleh. Kartu kotak-kotak dibuat, kertas kotak biasa, dibuat persegi, atau dibuat bentuk lain juga boleh. Ini Pak Anto hanya mengajak bagaimana adik-adik bisa belajar seperti Bartimius untuk terus berharap pada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Nah, ini Pak Anto coba. Nah, potong. Kalau dibuka, yang tengah tidak terpotong. Nah, seperti ini. Kemudian yang hati juga. Nah, caranya bagaimana kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Jadi satu, kemudian kita ngambil alat, bisa nanti begini adik-adik, bisa ini dilem, tengahnya disambung-sambung juga dilem boleh, ya, dilem, atau pakai alat seperti ini. Ya. Minta tolong, tapi bukan adik-adik ya, nanti minta tolong kakak, mbah, opa, oma, dijadikan satu. Nah, seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sudah jadikan satu alatnya. Kemudian, setelah jadi satu, bagaimana? Kita biar mempercantik, kita ambil satu pita, tidak usah terlalu panjang. Adik punyanya apa? Adik-adik punyanya, kalau punyanya apa ya, benang yang agak gede itu juga boleh, ya, atau apa ya, untuk membuat tangan ini, tangan doa ini
Iya, Pak Anto sebut tangan doa aja. Ini biar tampak cantik. Nah, caranya biar bisa nempel, Pak Anto lem atau pakai double tip. Nih, pakai double tip. Kemudian ditempel deh. Nah, kita kletek. Kemudian tempelin di sini. Tempelin di sini. Seperti ini. Bisa. Pokoknya dilem, di double tip, nggak apa-apa. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sudah di double tip, sudah dijadikan satu. Nah, kemudian, nih, adik-adik ini yang warna-warni. Ada warna merah, tergantung nanti adik pengennya apa, adik-adik semua. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang biru. Nah, kemudian, bagaimana kita menggunakannya? Nah, Pak Anto sudah kasih contoh. Nih, di sini bisa berdoa untuk keluarga, bisa untuk kakak, adik, ya. Juga bisa kita, apa yang akan kita doakan? Kita belajar mau berdoa untuk sekolah kita, untuk mungkin saat ini sedang tengah semester, ya, ujian tengah semester, atau penilaian hasil ya bagi kelas 5, 1, 2, kelas 6 sudah mungkin TO dan sebagainya, tryout. Karena itu bisa berdoa di sini. Berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk cita-cita, banyak hal. Berdoa untuk adik boleh, berdoa untuk ibu, mama, papa, berdoa untuk tetangga, berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Nah, bisa didoakan di sini. Nah, kemudian agar kita mengingatnya, bisa kemudian kita tali di sini, ya kita buat tali, kemudian kita simpan. Suatu saat kita, satu hal, adik-adik semua bisa ambil waktu pagi setelah bangun tidur atau sebelum tidur malam hari bisa berdoa. Oh iya Pak, mau berdoa untuk temanku yang sakit, untuk belajarku, tes, boleh. Nah, malam hari ambil waktu sebentar, kemudian oh ya Pak, Kak, aku punya waktu doa dong. Ini sudah saya tulis, boleh. Seperti itu, adik-adik yang Pak Anto ingin sharekan, ya bisa dibantu. Kalau adik-adik semua, kok agak susah ya, bisa dibuat kotak-kotak, mungkin kartu-kartu seperti ini, dilipat boleh. Dilipat aja Pak, biar saya waktunya dilipat seperti ini, boleh. Mau dibuat apa, boleh. Nanti di lain waktu Pak Anto ajarkan bagaimana buat kartu yang lain. Nah, demikian adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita punya kartu doa, tangan doa. Kita terus berharap pada Tuhan, ya, dengan selalu berdoa apa yang menjadi kerinduan dan harapan-harapan kita di dalam hidup kita untuk pelajaran adik-adik semuanya. Terima kasih. Mungkin hal ini aja yang perlu disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home.
storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Terima kasih Kak Yemima untuk pujiannya. Wah, bagus banget ya suaranya Kak Yemima. Nah, adik-adik, kita udah selesai nih sekolah minggunya. Jangan lupa ya untuk tetap mengumpulkan persembahan melalui cara di bawah ini. Oke, dan juga jangan lupa untuk adik-adik tetap menerapkan protokol 5M. Ada apa aja tuh? Ada memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua tetap sehat dan juga tetap semangat. Untuk menutup sekolah minggu hari ini, Mbak Winda akan pimpin doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau juga tetap memberkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Jagai kesehatan kami dan berikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita udah selesai nih, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati, dadah!